Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep ekologi dan ekosistem makhluk hidup serta konsep adaptasi dan evolusi, yang mana video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah IPA dasar di MI dan SD. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Amida, Ahmadi, dan Tri Andika Rizky dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Nur Umi Rahmawati MPT. Satu, konsep ekologi makhluk hidup. Menurut NHT Siahaan dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan tahun 2004, ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. 2. Konsep ekosistem makhluk hidup. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 3. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, contoh komponen biotik. 1. Organisme produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri, membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. 2. Organisme konsumen. Organisme ini memperoleh makanan dari organisme produsen dan akan memakan sesama organismenya. Yang ketiga, pengurai, merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. 2. Komponen abiotik. Contoh komponen abiotik yaitu yang pertama, suhu, suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. 2. Air, sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Yang ketiga, garam, yaitu konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangannya. Hubungan antar komponen ekosistem. Komponen biotik dan abiotik memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kehidupan komponen biotik dipengaruhi oleh komponen abiotiknya, sedangkan keadaan komponen abiotik ditunjang oleh komponen biotik. Yang kelima yaitu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Yang pertama ada konsep adaptasi makhluk hidup. Adaptasi adalah salah satu cara bagaimana makhluk hidup mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Macam-macam adaptasi ada 3. Yang pertama adaptasi morfologi, yaitu proses dari adaptasi yang membuat makhluk hidup menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Yang ketiga ada adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku adalah macam adaptasi yang menyesuaikan tingkah laku makhluk hidup terhadap situasi serta keadaan di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga ada tujuan dan mekanisme adaptasi. Adaptasi dilakukan agar makhluk hidup tetap bisa hidup walaupun di lingkungannya berubah. Mekanisme adaptasi adalah penyesuaian dengan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan. Evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru.
Sedangkan berdasarkan ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Evolusi biologi mencakup dua peristiwa, yaitu yang pertama evolusi anorganik, yang mana evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Yang kedua evolusi organik atau evolusi biologis, yang mana evolusi organik ini merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Prinsip evolusi. Ada 5 prinsip evolusi. Yang pertama, spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang langsung hidup, tetapi berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Yang kedua, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Ternyata, banyak contoh evolusi regresif, yaitu dari bentuk kompleks menuju bentuk sederhana. Yang ketiga, pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama pun punah. Yang keempat, laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap-tiap organisme yang berbeda. Yang kelima, evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu, oleh proses mutasi, reproduksi, diferensial, dan seleksi alam. Ciri-ciri proses evolusi. Yang pertama, suatu peristiwa harus mempunyai dasar, yaitu bahan mentahnya. Yang kedua, peristiwa evolusi tidak mencakup semua bahan mentah yang ada. Yang ketiga, peristiwa evolusi adalah perubahan di dalam populasi, bukan perubahan di dalam satu atau beberapa individu. Yang keempat, pada umumnya perubahan bukanlah ciri yang terpenting dalam peristiwa evolusi. Perkembangan teori evolusi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filosof yang berasal dari Yunani yang mencetuskan teori evolusi. Ia mengatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Maksudnya, metafisika alam dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, Anaximander. Anaximander juga merupakan seorang filosof yang berasal dari Yunani. Ia berpendapat bahwa manusia berawal dari makhluk akuatik mirip ikan dan mengalami proses evolusi. Yang ketiga, Empedokles. Empedokles adalah seorang filosof Yunani. Ia mengemukakan teori bahwa kehidupan berasal dari lumpur hitam yang mendapat sinar dari matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi terjadi dengan dimulainya makhluk hidup yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sempurna dan akhirnya menjadi beraneka ragam seperti sekarang ini. Yang keempat, Sir Charles Lyell. Lyell adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia dengan bukunya yang terkenal berjudul Principles of Geology. Di dalam bukunya tersebut, Lyell berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Teori yang selanjutnya yaitu menurut Eramus Darwin. Eramus Darwin adalah kakek dari Charles Robert Darwin, seorang tokoh evolusi berkebangsaan Inggris. Teorinya adalah bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulasi adalah diwariskan. Ia menyusun buku yang berjudul Zoonomia, yang menentang teori evolusi dari Lamarck. Selanjutnya, Count de Buffon. Buffon berpendapat bahwa variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Selanjutnya ada Jean Baptiste de Lamarck. Lamarck adalah seorang ahli biologi berkebangsaan Prancis. Memiliki suatu gagasan dan menuliskannya dalam bukunya berjudul Philosophique. Dalam bukunya tersebut, Lamarck mengatakan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Dan yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan atau penyusutan, bahkan akan menghilang. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul manusia menurut pandangan agama Islam. Yang pertama yaitu kejadian dan asal-usul manusia pertama. Kejadian dan asal-usul manusia pertama, yang berarti pula proses penciptaan Adam, diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang kering, yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup.
Yang kedua, kejadian dan asal-usul manusia kedua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia. Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lawan jenisnya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Yang ketiga, kejadian dan asal-usul manusia ketiga. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Pemikiran mengenai evolusi yakni bahawa spesies berubah dari waktu ke waktu telah berakar sejak zaman kuno. Pemikiran tersebut dapat terlihat pada ilmu pengetahuan peradaban Yunani, Romawi, Tiongkok dan Islam. Namun sampai dengan abad ke-18, pandangan biologis barat masih didominasi oleh pandangan esensialisme, yaitu pandangan bahawa bentuk-bentuk kehidupan tidak berubah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.